Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjarwanto dari Istiqom Tunas Bangsa. Yang saya hormati Bapak-bapak dan penilai kelayakan proposal disertasi program Doktor Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pendekatan Baru dengan Convolutional Neural Network pada Model Prediksi Gempa Bumi. Adapun outline yang akan dibahas antara lain Introduction, Prediksi Gempa Bumi, penelitian terdahulu, rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan usulan penelitian. Sebagaimana kita ketahui, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh terjadinya pergerakan lempeng bumi yang bergeser ataupun yang bergerak. Yang kebanyakan gempa bumi ini disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Kepulauan Indonesia itu terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur. Kondisi tatanan tektonik yang begitu kompleks menyebabkan wilayah Indonesia menjadi kawasan seismik aktif dengan frekuensi kegempaan yang sangat tinggi. Berdasarkan data dalam 20 tahun yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Kompas, sejak ratusan tahun lalu Indonesia kerap mengalami gempa dan tsunami. Secara geologis, Indonesia berada di kawasan lingkaran cincin api, sehingga kedua fenomena alam tersebut berpotensi untuk terus terjadi. Pada data 20 tahun terakhir, gempa bumi di Indonesia telah banyak terjadi. Yang dahsyat itu ada beberapa, seperti pada tanggal 26 Desember tahun 2004 itu di Banda Aceh, di Pulau Sumatera, tepatnya di Banda Aceh. Kekuatan gempa itu adalah 9,1 magnitudo dengan korban meninggal dunia lebih dari 200.000 jiwa. Kemudian gempa berikutnya pada tanggal 28 Maret tahun 2005 di Pulau Nias dengan korban lebih kurang 1.000 orang. Begitu juga di Kepulauan Mentawai tanggal 25 Oktober 2010 memakan korban jiwa 456 orang. Kemudian di Pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 itu di Pangandaran dengan korban jiwa 664 jiwa. Di Bantul, Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 memakan korban jiwa yang cukup besar juga, 4.659 orang. Dan yang terbaru saat ini, lebih kurang 2 tahun yang lalu, yaitu di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 dengan kekuatan gempa 7,4 magnitudo dengan korban jiwa 2.000 lebih. Begitu juga di Lombok pada tanggal 5 dan 19 Agustus tahun 2018 dengan korban jiwa lebih kurang 500-an orang dengan kekuatan gempa 7,0 magnitudo. Pada kesempatan ini saya juga akan memaparkan beberapa data gempa bumi terkini atau terbaru tahun 2020 dengan magnitudo lebih besar dari 5, itu pada tanggal
10 Juni tahun 2020 itu ada gempa yang terjadi di barat laut Maluku Tenggara dengan kekuatan gempa 5,0 magnitudo. Begitu juga seterusnya hingga tanggal 17 Juni, data terakhir yang saya ambil adalah tanggal 17 Juni tahun 2020 dengan kekuatan gempa 5,0 magnitudo dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Wilayah yang terkena gempa adalah daerah Tenggara, Morowali, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, berdasarkan data Statista tanggal 10 Oktober tahun 2019, ada indeks risiko bencana alam tahun 2020. Ini prediksi yang bersumber dari Statista bahwa indeks risiko bencana alam di Indonesia yang pertama itu adalah tsunami, disusul gempa bumi, banjir, epidemi, siklon tropis, dan kekeringan. Jadi gempa bumi ini cukup memaksa kita ya untuk berpikir keras agar kita bisa menanggulanginya atau bahkan bisa menghindarinya, yang suatu saat mudah-mudahan kita bisa menghindarinya, sehingga gempa bumi ini sangat baik bila dilakukan riset terus menerus untuk mengatasi masalah gempa bumi ini, karena masalah gempa bumi ini masalah yang cukup pelik di Indonesia, karena selain menimbulkan korban jiwa pasti akan menyebabkan kerusakan baik itu dari infrastruktur dan lain sebagainya. Gempa bumi ini pada proposal disertasi saya ini akan coba diprediksi dengan menggunakan deep learning. Sebagaimana diketahui, deep learning ini merupakan bagian dari artificial intelligence. Artificial intelligence mempunyai cabang yaitu machine learning, dan machine learning memiliki cabang yaitu deep learning. Jadi deep learning itu bagian dari machine learning, dan machine learning itu merupakan bagian dari artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Pada gambar ini saya juga menampilkan gambar satelit. Ya, gambar satelit ini adalah satelit yang digunakan untuk mengambil citra gambar dari terjadinya gempa. Ya, citra satelit ini dinamakan citra satelit Pleiades. Ya, sebagaimana ketahui, citra satelit Pleiades ini merupakan salah satu citra satelit yang biasa digunakan untuk mengambil gambar ataupun citra dari hal-hal ataupun dari angkasa untuk melihat suatu keadaan yang terjadi di muka bumi. Di bawah satelit itu ada contoh dari gambar yang diambil dari satelit ini. Ya, cukup dekat dan cukup jelas. Oke, kemudian proposal disertasi ini diajukan ataupun dibuat berdasarkan ataupun bersumber ataupun mempunyai referensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya yang pertama itu penelitian tentang model prediksi gempa bumi, yang kedua tentang penelitian tentang gempa bumi dengan image processing dan deep learning, yang ketiga penelitian tentang algoritma machine learning atau deep learning dalam melakukan klasifikasi objek gambar, yang keempat penelitian tentang pengembangan
Convolutional Neural Network atau CNN, yang mana nantinya merupakan penggabungan dari Pasteur RCNN, YOLO, dan Pasteur YOLO. Kemudian penelitian terdahulu yang digunakan ataupun yang dijadikan rujukan bagi penulisan proposal disertasi ini adalah yang pertama tahun 2017 yang berjudul Earthquake Magnitude Prediction in Indicus Region Using Machine Learning Techniques, yang ditulis oleh K.M. Hasim, F. Martinez, Ipares Basit, dan T. Iqbal. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi magnitudo untuk wilayah Hindukush atau wilayah Afghanistan dan Pakistan Utara menggunakan teknik machine learning. Prediksi pada penelitian ini berdasarkan 8 indikator seismik yang dihitung secara matematis menggunakan katalog gempa di wilayah tersebut. Parameter-parameter ini didasarkan pada fakta geofisika yang dikenal dari hukum inversi Gutenberg-Richter. Distribusi dari karakter magnitudo gempa bumi ini dan ketepatan seismiknya itu diambil tadi dari hukum inversi Gutenberg-Richter. Selain itu, analisis hasil prediksi gempa dilakukan untuk setiap classifier machine learning dalam hal sensitivitas, kekhususan, nilai prediksi benar dan salah. Prediksi pada penelitian ini menunjukkan hasil-hasil yang signifikan dan menggembirakan. Akan tetapi penelitian ini hanya membahas tentang prediksi menggunakan machine learning saja tanpa menggunakan image processing. Selanjutnya, penelitian tahun 2017 oleh Muhammad Hossein dan kawan-kawan yang berjudul News a Novel Earthquake Early Warning Model Using Neural Dynamic Classification and Neural Dynamic Optimization. Penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah model peringatan dini gempa bumi. Ya, jadi penelitian ini dilakukan untuk membangun model baru untuk peringatan gempa bumi menggunakan klasifikasi saraf dinamis atau Neural Dynamic Classification dan optimasi saraf dinamis atau Neural Dynamic Optimization. Selanjutnya tahun 2018 penelitian dengan judul Towards Operational Satellite Based Damage Mapping Using Unit Convolutional Network, a case study of 2011 Tohoku Earthquake Tsunami, yang ditulis oleh Yang Bing Bai dan kawan-kawan. Penelitian ini dilakukan terhadap satelit operasional untuk melihat kerusakan dan pemetaan akibat gempa tsunami Tohoku 2011 menggunakan jaringan convolutional unit. Selanjutnya penelitian tahun 2018 lagi yang berjudul Real Time Classification of Earthquake Using Deep Learning yang ditulis oleh Sardar Kuyuka dan Ohno Susumu. Penelitian ini secara garis besar dilakukan untuk mengklasifikasi gempa bumi secara real time menggunakan teknik deep learning. Kemudian tahun 2019 dengan judul Deep Learning for Cellular Image Analysis yang ditulis oleh Eric Mon dan kawan-kawan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa gambar seluler menggunakan teknik deep learning. Masih tahun yang sama, tahun 2019, dengan judul Young and Mature Oil Palm Tree Detection and Counting Using Convolutional Neural Network Deep Learning Method yang ditulis oleh Nurulain Abdul Mubin dan kawan-kawan. Penelitian ini membahas ataupun dilakukan untuk mendeteksi dan menghitung pohon kelapa sawit yang muda dan matang menggunakan metode Deep Learning CNN. Kemudian tahun 2020
dengan judul Real-Time Leak Detection Using an Infrared Camera and Faster RCNN Technique yang ditulis oleh Ji Hao Shi dan kawan-kawan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi kebocoran hidrokarbon secara real time menggunakan kamera infrared dan teknik Faster RCNN. Selanjutnya, masih tahun yang sama, tahun 2020, dengan judul Faster YOLO and Accurate and Faster Object Detection Method yang ditulis oleh Yun Huayin, Hui Pangli, and Wei Fu. Ya, penelitian ini menggunakan teknik Faster YOLO, ya. Jadi teknik ini menggunakan penelitian ini menggunakan teknik Faster YOLO untuk mendeteksi objek dengan cara cepat, ya, dengan cara yang sangat cepat. Kemudian Faster YOLO ini merupakan salah satu pengembangan dari metode YOLO, sehingga Faster YOLO ini cara kerja Faster YOLO ini menggantikan jaringan darknet ataupun jaringan yang gelap atau jaringan yang samar, ya, digantikan dengan jaringan bersama Deep Random Kernel Convolutional Extreme Learning Machine atau yang disingkat dengan DRK-CHALM, dan Double Hidden Layer Extreme Learning Machine Auto Encoder atau DLM-AE, yang mana jaringan bersama ini digunakan sebagai ekstraktor fitur untuk deteksi objek yang mengintegrasikan kelebihan dari The Local Receptive Fields Based Extreme Learning Machine atau LM-LRF dan Extreme Learning Machine atau LMAE. Hasil penelitian ini dengan melakukan percobaan pada dataset Pascal POC menunjukkan bahwa Faster YOLO, algoritma Faster YOLO mampu meningkatkan akurasi deteksi secara efektif sebesar 1,1 poin persen dibandingkan dengan YOLO V2, dan kecepatan rata-ratanya 2 kali dibandingkan dengan YOLO V3. Adapun rumusan masalah pada proposal disertasi ini ada 3. Yang pertama itu belum adanya model prediksi bencana gempa bumi melalui objek gambar atau citra satelit dengan teknik deep learning. Yang kedua, belum adanya teknik yang digunakan untuk meningkatkan citra gambar sebagai bahan input dari model prediksi gempa bumi. Dalam hal ini adalah konversi RGB ke opponent color. Sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya citra gambar itu yang diambil dari sebuah satelit itu jenis gambarnya itu adalah RGB, red, green, blue. Jadi nanti RGB ini akan dikonversi dulu ke opponent color, karena opponent color ini merupakan konversi warna yang terbaik ataupun yang lebih baik dibandingkan jenis-jenis konversi warna yang lain. Yang ketiga, belum adanya pengembangan arsitektur CNN untuk menghasilkan prediksi gempa bumi yang lebih akurat melalui pengenalan objek gambar pada prediksi gempa bumi yang diambil dari citra satelit Pleiades. Ya, dalam hal ini citra satelit yang digunakan adalah satelit Pleiades, merupakan satelit buatan Prancis. Oke, kemudian menjadi pertanyaan riset adalah bagaimana membangun model prediksi gempa bumi melalui objek gambar atau citra satelit dengan teknik deep learning. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana membangun teknik yang digunakan untuk meningkatkan citra gambar sebagai bahan input dari model prediksi gempa bumi. Ya, jadi modelnya citra gambar tadi seperti yang di pembahasan sebelumnya itu dikonversi dari RGB ke opponent color. Kemudian ketiga, bagaimana membangun pengembangan arsitektur CNN untuk menghasilkan prediksi bencana gempa bumi yang lebih akurat melalui pengenalan objek gambar
pada prediksi gempa bumi yang diambil dari citra satelit. Citra satelit yang tadi adalah Pleiades, yang dari Pleiades ini merupakan satelit dari buatan Prancis. Selanjutnya, kerangka pemikiran di proposal disertasi ini bahwa tujuan penelitian dari proposal ini atau penelitian ini nantinya yaitu yang pertama itu membuat model prediksi gempa bumi melalui objek gambar yang diambil dari citra satelit Pleiades dengan teknik deep learning. Yang kedua, meningkatkan citra gambar sebagai bahan input dari model prediksi gempa bumi. Dalam hal ini mengkonversi RGB ke opponent color. Sebagaimana kita ketahui, agar kita paham bahwa banyak konversi warna selain RGB, selain opponent color, itu diantaranya adalah HSP dan lain sebagainya. Jadi konversi warna itu ada banyak, tapi yang saya akan gunakan adalah opponent color, karena saya lihat di beberapa artikel opponent color ini merupakan konversi warna terbaik, bahkan lebih baik dari HPS atau Hue Saturation Value, karena opponent color ini memiliki 3 komponen, yaitu O1 itu komponen luminance, komponen O2 itu saluran warna merah hijau, dan O3 itu saluran warna biru kuning. Jadi pewarnaan dari opponent color ini bisa beraneka ragam, bisa dipadukan, sehingga pewarnaannya menjadi lebih jelas dibandingkan dengan RGB biasa. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa artikel mengatakan opponent color ini merupakan konversi warna terbaik, bahkan melebihi dari HPS. Ini menurut Bowman, ya, menurut Bowman tahun 2020. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dari penelitian proposal ini, tujuan penelitian dari proposal disertasi ini adalah melakukan pengembangan arsitektur Pasteur-Yolo untuk menghasilkan prediksi gempa bumi yang lebih akurat melalui pengenalan objek gambar pada prediksi gempa bumi yang diambil dari citra satelit Pleiades. Ya, jadi arsitektur Pasteur-Yolo ini nanti akan dikembangkan ke dalam bentuk model yang lain, ya. Jadi nanti namanya tidak Pasteur-Yolo lagi, jadi nanti namanya menjadi metode Impasteur-Yolo. Itu gabungan dari metode Pasteur-Yolo yang sudah diimprovisasi, ya. Jadi Impasteur-Yolo itu adalah improvisasi Pasteur-Yolo. Jadi nanti penelitian ini akan mencoba membangun atau membuat sebuah model pendekatan dengan bentuk lain yang diharapkan lebih baik dari model Pasteur-Yolo sebelumnya. Kemudian landasan teori dari penelitian ini, ya, dari kerangka pemikiran ini, menurut saya itu yang saya sajikan itu pertama gempa bumi, yang kedua image processing, yang ketiga klasifikasi, yang keempat machine learning, yang kelima deep learning, kemudian yang keenam CNN dan citra satelit. Jadi ini landasan teorinya. Tapi walaupun hanya 7 ini, tapi seiring berjalannya waktu nanti kalaupun memang proposal ini disetujui, akan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian sumber data dari kerangka pemikiran ini itu diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau disingkat BMKG, dan citra satelit yang dari Pleiades tadi, yang dari Prancis. Tapi salah satu catatan bahwa memang sumber data ataupun citra satelit yang diambil dari satelit Pleiades ini itu tidak gratis, jadi harus berbayar. Kalau saya tidak silap itu lebih kurang 300.000. Tapi nanti akan diberikan
gambar yang diambil dari citra satelit Pleiades. Jadi dibandingkan satelit Himawari yang merupakan satelit terbaru sekarang yang dari Jepang, kalau satelit Himawari itu gratis. Kalau ini memang berbayar untuk mendapatkan citra satelitnya yang berupa gambar. Kemudian tinjauan pustaka pada kerangka pemikiran ini ada 4 poin. Yang pertama, penelitian tentang model prediksi gempa bumi. Yang kedua, penelitian tentang gempa bumi dengan image processing dan deep learning. Yang ketiga, penelitian tentang algoritma machine learning dalam melakukan klasifikasi objek gambar. Dan yang keempat, penelitian tentang pengembangan CNN itu menjadi Pasteur RCNN, dikembangkan lagi menjadi YOLO, dikembangkan lagi menjadi Pasteur YOLO, dan dikembangkan lagi menjadi Improvement Pasteur YOLO. Kemudian kontribusi dari penelitian ini nantinya, yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas citra gambar awalnya. Citra gambar awal itu biasanya berformat RGB, yaitu akan ditingkatkan menjadi ke opponent color sehingga warnanya lebih jelas, lebih terang, dan lebih bisa dilihat walaupun jaraknya cukup jauh. Karena kalau RGB saja kualitas gambarnya kalau terlalu jauh dia bisa tidak baik atau pecah gambarnya, kotak-kotak. Jadi nanti kontribusi pertama adalah merubah citra gambar ini dari RGB menjadi ke opponent color agar kualitas gambarnya menjadi lebih baik dan bisa dilihat. Selanjutnya kontribusi yang kedua adalah pengembangan metode Pasteur YOLO dalam mengenali objek gambar pada prediksi gempa bumi yang diambil dari citra satelit. Ya, berarti pengembangan metode Pasteur YOLO ini itulah nantinya akan coba penulis buat ya, ataupun coba penulis analisa dan bangun menjadi pendekatan baru yang namanya nanti menjadi teknik atau metode Pasteur YOLO. Kemudian hasil dari keseluruhannya itu adalah menjadi sebuah model prediksi gempa bumi dengan metode Pasteur YOLO. Karena diharapkan dari hasil ini gempa bumi ini bisa menjadi lebih dapat dilihat lagi ataupun bisa dideteksi lebih awal, tentunya dengan bantuan satelit citra tadi, satelit Pleiades, dan dengan teknik baru yang akan coba penulis bangun dengan bentuk menjadi sebuah teknik baru yang bernama Pasteur YOLO. Oke, dari keseluruhannya ini itu merupakan dari usulan penelitian ya. Jadi keseluruhannya itu merupakan cangkupan ataupun merupakan bagian-bagian dari usulan penelitian yang dijabarkan ke dalam bentuk ataupun ke dalam penjelasan yang lain berupa tujuan penelitian, analisis teori, sumber data, hingga sampai hasil. Kemudian usulan penelitian, sebelum membahas tentang improvement Pasteur YOLO, ada baiknya akan saya sampaikan atau saya jabarkan, saya sajikan bahwa pipeline Pasteur YOLO itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada input image, ada feature extraction network, kemudian ada bounding box prediction, dan ada final detection. Ya, jadi pipeline Pasteur YOLO ini mewarisi karakteristik dari operasi YOLO end-to-end dan langsung memprediksi kotak pembatas dan kelas objek seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Pasteur YOLO itu mencakup 4 bagian utama. Yang pertama itu gambar input ataupun input image ya, yang kedua itu fitur jaringan ekstraksi, yang ketiga itu prediksi kotak pembatas, dan hasil deteksi akhir. Jadi sebelum kita membahas tentang usulan penelitian improvement Pasteur YOLO, penulis menyajikan
pipeline Pasteuriolo dulu agar lebih paham. Dan dari sini nanti akan dikembangkan menjadi improvement Pasteuriolo. Oke, selanjutnya akan disajikan flowchart ya. Flowchart ini ada start, input gambar, komposisi, YOLO, improvement Pasteuriolo, need forward, neural network sampai dengan end. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa alur pengerjaan penelitian pada proposal disertasi ini dimulai dari pemilihan data sampel yang digunakan sebagai input untuk data training, validasi dan pengujian atau tes, termasuk diantaranya nanti mengubah citra gambar yang diinput dari RGB menjadi opponent color. Kemudian merancang jaringan dengan metode Convolutional Neural Network atau CNN, dilanjutkan dengan teknik YOLO dan Pasteuriolo. Yang selanjutnya akan diubah atau dipadukan menjadi metode baru yang disebut dengan improvement Pasteuriolo. Kemudian setelah itu akan diteruskan ke bagian feed forward neural network for regression. Ya, jadi akan diteruskan ke bagian feed forward neural network for regression untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Jadi hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan ke dalam suatu model matematis. Kemudian langkah selanjutnya itu akan menuju Roy polling. Ya, Roy polling ini berfungsi untuk menyamakan dimensi width dan height dari region-region yang telah didapatkan oleh teknik RPN. Hal ini dilakukan karena CNN hanya dapat menerima input dengan dimensi yang sama. Oke, selanjutnya masuk ke bagian classifier ya. Classifier untuk mempresentasikan pengetahuan yang akan digunakan untuk prediksi kelas data baru yang belum pernah ada, yang kemudian pada akhirnya diharapkan akan memperoleh dan menghasilkan output citra gambar yang lebih jelas dibandingkan dari objek gambar yang telah diproses sebelumnya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh bapak-bapak tim penilai proposal disertasi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pegangan bagi saya nantinya, dan mudah-mudahan saya bisa diterima menjadi salah satu mahasiswa di program doktoral Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.